البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk pada fasal Al-Quran Kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa min kalamillahi subhanahu al-Quranul azim. Dan termasuk di antara kalam Allah adalah Al-Quranul azim, Al-Quran yang agung. Wa huwa kitabullahil mubin, dan itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala al-mubin. Dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah bukan hanya Al-Quran. Karena setelah kita membahas di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kalam. Nah, termasuk di antara kalam Allah Al-Quran, kitab yang paling agung, kitab yang menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh hamba untuk keselamatan mereka. Ma farratna fil kitabi min syai'. Wa habluhu al-matin, dan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kokoh. Sebagaimana datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan tentang al-urwatul wuthqa, ay Al-Quran. Wasiratuhul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Karena siapa saja menapaki apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran, maka dia telah berjalan di atas siratal mustaqim. Wa tanzilu rabbil alamin, dan kitab yang turun dari sisi Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang turun dengannya malaikat Jibril yang digelari dengan Ar-Ruhul Amin. Ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin, diturunkan pada hati pemuka para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling utama, diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas gamblang. Munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan bukan makhluk. Bahwasanya Al-Quran tersebut munazzal, diturunkan dari sisi Allah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dimulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dari Allah permulaannya, karena Allah yang mengatakannya. Jadi permulaannya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini secara ringkas keyakinan ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Baik, kita ambil satu poin matan ini terlebih dahulu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, al-qaulu fil Quran, Al-Quranul Karim min kalamillahi ta'ala.
Al-Quran yang mulia termasuk di antara kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Ini jelas. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka, yang mereka meyakini bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, tapi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah munculnya fitnah tersebut, para ulama ahli sunnati wal jamaah tidak mencukupkan hanya dengan sekedar mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi ditambahi dengan munazzalun ghairu makhluk, kalamullah yang diturunkan dari sisi Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Baik, ketika seorang mengatakan Al-Quran kalamullah, sebenarnya cukup atau belum? Indaka Mujahid, sudah cukup atau belum ketika mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Pada asalnya sebenarnya cukup, karena ketika dikatakan kalamullah itu berarti bukan makhluk. Tapi ketika muncul fitnah yang sangat besar di masa Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana keyakinan Al-Quran adalah makhluk menjadi doktrin yang dipelopori oleh ahlul bidah dan disetujui oleh pemerintah pada masa itu, maka butuh ahli sunnati wal jamaah untuk menegaskan dengan tambahan lafaz ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Perhatikan makna kalimat ini cahaya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu minallah, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berawal. Maksudnya apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran ini berawal? Maksudnya karena Allah yang mengatakannya. Allah yang mengatakannya berarti apa? Awal kalam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu ya dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan kembali, yaitu di akhir zaman, di mana Al-Quran ditarik dari dada-dada manusia. Semua yang menghafal Al-Quran hilang hafalannya, diangkat. Kemudian yang tertulis di mushaf-mushaf juga semuanya hilang. Itu kelak di akhir zaman. Ketika telah dekat tegaknya kiamat. Ini keyakinan ahli sunnah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Fahuwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Kemudian ditekankan lagi oleh beliau, jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, huruf-hurufnya maupun maknanya. Kira-kira untuk membantah siapa ini Badri? Perlu ditekankan bahwasanya huruf-huruf dan maknanya itu keseluruhannya adalah kalamullah. Kalau Jahmiyah memang sejak awal tidak mengakui bahwasanya Al-Quran kalamullah. Orang-orang Asy'ariyah, Kullabiyah dan yang semisalnya, yang mereka meyakini Al-Quran itu apa? Maknanya saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang tertulis itu adalah ibarat, itu ungkapan dari siapa? Asy'ariyah, atau hikayat, itu ungkapan dari siapa Iqbal? Ada ibarah an kalamillah. Ini ungkapan Asy'ariyah, ada ainnya, yang mengatakan itu adalah hikayat an kalamillah. Siapa? Kullabiyah atau Maturidiyah. Taib. Nah, antara apa? Asy'ariyah dan Kullabiyah ada perbedaan tipis.
maka diingat-ingat. Nah, mereka meyakini maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafadznya tidak. Makanya ahli sunnah menegaskan fahuwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Al-Quran itu perkataan Allah, huruf-hurufnya dan sekaligus juga maknanya. Nah, ini ringkasan keyakinan ahli sunnah terkait Al-Quran. Ingat-ingat, kalimat ini lebih mudah dihafal daripada yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Karena kalau kita perhatikan, nah pada matan lebih menekankan sisi apa saja. Memang dari sisi saja bagus. Wa min kalamillahi subhanahul Qur'anul azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Tapi dari sisi ringkas padatnya, apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin lebih mudah untuk kita hafal. Jika kalau ditanya apa keyakinanmu terkait Al-Quran, maka ingat kalimat ini. Al-Quran min kalamillah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud fahuwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Saya paham Hamzah? Baik, besok ketika ditanya apa keyakinan ahli sunnah terkait Al-Quran, maka ini diingat. Dalilu annahu min kalamillah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran termasuk diantara perkataan Allah. Qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yakni Al-Quran. Jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengar perkataan Allah, yaitu maksudnya apa? Mendengar Al-Quran. Karena banyak pada masa itu akhwan, orang-orang musyrik yang asalnya musyrik kemudian mendengar ayat Al-Quran dibacakan, dengan sebab itu mereka beriman. Siapa yang ingat dari kisah-kisah yang ada contohnya siapa? Mendengar Al-Quran kemudian apa? Tumbuh keimanan, kemudian masuk Islam. Ini kuatnya Al-Quran. Cuma apa? Bagi mereka-mereka yang paham, ya tidak? Ya tidak dikri. Bisa seperti itu kenapa? Karena paham. Orang-orang Arab ketika dibacakan Al-Quran mereka paham maknanya. Baik. Siapa contohnya? Abdurrahman. Umar diantaranya juga. Umar ketika membaca tulisan, nah di situ Al-Quran, kemudian apa? Timbul. Taib. Benih-benih keimanan. Demikian pula siapa yang lainnya? Hudzaifah. Yang beliau sampai mengatakan qada qalbi ayatir, hampir-hampir hatiku terbang ketika mendengar ayat tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ketika dibacakan surat At-Tur. Mendengar dibacakan surat At-Tur di salat maghrib. Saat itu masih kafir. Beliau mengatakan qada qalbi ayatir, hampir-hampir hatiku terbang. Manhu Jubair Ibnu Mut'im. Taib. Nah ini penting ya akhwan, mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran. Karena orang yang beriman ketika mendengar Al-Quran dibacakan semakin bertambah keimanan. Dan orang-orang kafir dengan sebab mendengar Al-Quran bisa menjadi sebab dia dapat hidayah, tumbuh keimanan. Maka ini tujuan melindungi atau memberikan perlindungan kepada orang musyrik yang minta perlindungan, tidak dibunuh, tapi minta diberi keamanan, beri. Tapi tujuannya apa? Agar dia bisa masuk Islam.
hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar perkataan Allah. Maksudnya mendengar apa, Jabir? Al-Quran. Wa dalilu annahu munazzal. Sekarang dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan. Qauluhu ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini nama lain dari Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan, karena dia membedakan antara al-haq dan yang batil. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Hambanya dimaksud ini siapa, Fatur? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pada kalimat nazzala menunjukkan bahwasanya turunnya Al-Quran, akhwan, berangsur-angsur. Turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang proses turunnya Al-Quran ada asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Al-Quran turun ke Baitul Izzah, diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia itu sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada. Wa dalilu annahu ghairu makhluq qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, yaitu ayat ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala saja kekuasaan untuk menciptakan. Lahul khalqu wal amru. Di sini bedakan antara makhluk yang diciptakan dengan al-amr, perkara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faja'al al-amra ghairal khalqi wal Qur'anu minal amr. Di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan amr itu bukan makhluk, yaitu beda antara al-amr dan al-khalqu. Dan Al-Qur'an masuk bagian mana? Al-Qur'an masuk bagian al-amr. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi ruh, yaitu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Ar-Ruh. Berarti sudah berapa? 3 nama: Al-Quran, Al-Furqan, Ar-Ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Al-Quran yang itu min amrina, termasuk dari apa? Perkara kami, bukan dari makhluk kami. Seandainya itu makhluk, maka apa? Akan dikatakan min khalqina. Al-Quran yang termasuk dari makhluk-makhluk kami. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Demikian pula ayat yang lain. Itulah amrullah, perkara Allah yang Allah telah turunkan kepada kalian. Wa li anna kalamallahi sifatun min sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluqah. Dan juga dikarenakan Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu sifat dari sifat-sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Nah, ini pendalilan yang sangat kuat, akhwan, perhatikan. Makanya dikatakan dalam catatan kaki, antum lihat di halaman 95 catatan kaki nomor 1. Hadza min aqwal adillah allati istadalla biha ahlus sunnah ala anna al-Qur'ana ghairu makhluk. Ini termasuk di antara sekuat-kuat
dalil yang ahli sunnah berdalil dengannya, bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Wa hadza khilafu qaulil Jahmiyah wal Mu'tazilah alladzina yaquluna bi khalqil Qur'an. Dan ini berbeda dengan perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wa ma ma'ahum burhanun ala dzalik, dan mereka tidak memiliki bukti atas hal itu sama sekali. Innama hiya syubhatun. Nah, hanyalah syubhat-syubhat saja yang menjadi pegangan mereka. Sehingga kalau ditanya apa dalil Mu'tazilah zikri bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tidak ada, karena mereka tidak memiliki burhan, tidak memiliki dalil sama sekali. Yang mereka punyai apa, Habib? Syubhat. Yang mereka punyai syubhat untuk dijadikan apa? Pegangan. Nah, kemudian akan disebutkan beberapa syubhat mereka. InsyaAllah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, antum ingat-ingat dalil-dalil ini. Kemudian apa dihafal keyakinan ahli sunnah tentang Al-Quran. Besok ditanyakan, semuanya sudah hafal dan bisa menerjemahkan dengan baik. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillah.